Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Antasari sekalian. Ketemu lagi kita di podcast UIN Antasari Banjarmasin. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa dari prodi kita atau program studi di Usuluddin dan Humaniora yang paling terbaru, yaitu prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Kita sambut sama-sama bintang tamu kita. Assalamualaikum ibu-ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu ibu-ibu? Boleh dari ibu dulu. Terima kasih. Saya sebagai ketua prodi di Tasawuf dan Psikoterapi. Nama Mulyani. Pendidikan alumni dari tafsir hadis di Fakultas Usuluddin juga. S2-nya di ilmu tasawuf di Pasca UIN Antasari Banjarmasin. Perkenalkan, saya Miftahul Aula Saadah ya. Kebetulan saat ini sebagai sekretaris dari program studi Tasawuf dan Psikoterapi. Adapun basicnya kalau S1 dulu saya di psikologi di UIN Malang, kemudian lanjut ambil S2 profesi psikologi juga di Universitas Muhammadiyah Surakarta di Solo. Wah, luar biasa nih. Kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa dari prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Nah, kita kenalan dulu nih Bu, apa sih prodi Tasawuf dan Psikoterapi? Karena banyak nih Sobat Antasari yang penasaran karena mungkin tidak familiar dengan prodi ini. Ya, untuk prodi Tasawuf dan Psikoterapi itu dibangun ya di atas 4 pilar filosofi keilmuan kita juga ya, yang UIN ya. Yang pertama itu integritas, ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu modern. Kemudian integrasi Islam dan kebangsaan, kemudian berbasis lokal dan berwawasan global. Nah, fokus keilmuan tasawuf ini adalah tasawuf dan psikoterapi berfokus pada pengembangan jiwa atau tazkiyatun nafs. Tazkiyatun itu pembersihan ya, atau kebersihan jiwa ya, dan itu dan juga penyembuhan ya psikologis berbasis tasawuf dan tradisi keislaman dengan menekankan dimensi batin, kesadaran spiritual dan kesehatan mental secara holistik. Itu ya kira-kira. Wah, berarti prodi Tasawuf dan Psikoterapi ini adalah integrasi antara ilmu tasawuf dan juga ilmu metode klinis kesehatan mental ya Bu ya, penyembuhan dan kebersihan jiwa. Wah, luar biasa sekali nih. Ini teman-teman Sobat Antasari sekalian perlu nih masuk di prodi ini. Oke, kira-kira belajar apa sih Bu di Tasawuf dan Psikoterapi ini? Oke, kalau kita bicara tentang program studi ya Tasawuf dan Psikoterapi, tadi sudah disampaikan bahwa program studi ini adalah program studi yang memang baru. Jadi memang baru rilis sekali ya di program studi Tasawuf dan Psikoterapi ini. Jadi sebelumnya kan di Fakultas Usuluddin itu ada beberapa program studi, dan program studi barunya di Tasawuf dan Psikoterapi. Tadi disampaikan Ibu bahwa kalau kita bicara tentang tasawuf itu kan memang salah satu cabang keilmuan dalam Islam yang memang dia mempelajari tentang proses penyucian jiwa tadi ya, kaitannya dengan tazkiyatun nafs. Nah, jadi kalau kita bicara apa yang kita pelajari, nah salah satunya ya tadi kita belajar tentang tasawuf itu sendiri misalnya ya. Kemudian belajar tentang bagaimana pemikiran para sufi, kemudian belajar tentang ya tadi sejarah dari tasawuf. Jadi kayak belajar tasawuf alaki, belajar tasawuf falsafi kayak gitu ya Bu ya. Kemudian ya tadi kalau kita bicara tentang isu-isu kesehatan mental, nah saat ini kan banyak ya kaitannya dengan permasalahan, baik itu misalnya kayak stres, kecemasan, kemudian quarter life crisis ya. Nah itu bagaimana kita ya tadi pendekatannya lebih ke pendekatan psikoterapi Islami kayak gitu. Nah jadi adanya program studi tasawuf dan psikoterapi, jadi pendekatannya lebih pendekatan yang Islami. Jadi kayak berbasis mungkin kayak zikir, sholat, misalnya puasa. Jadi pendekatannya yang berbeda dengan program studi yang lain. Oke, jadi kalau kita di UIN Antasari kan ada psikologi Islam ya Bu ya, di fakultas yang sama. Kemudian ini muncul lagi tasawuf dan psikoterapi. Ada nggak Bu perbedaan yang signifikan nih antara dua prodi ini?
Oke, tadi sudah disampaikan ya, kalau di Usuluddin memang ada salah satu program studinya yaitu psikologi Islam. Nah, mungkin yang membedakan dengan tasawuf dan psikoterapi itu lebih ke landasan keilmuannya. Jadi kalau di psikologi itu landasannya lebih empiris karena dia berbasisnya sains. Jadi dalam metode pengumpulan data itu kan misalnya menggunakan observasi misalnya ya, penelitian eksperimental. Nah, tapi kalau di tasawuf dan psikoterapi itu kita lebih landasannya adalah keislaman. Jadi bagaimana itu lebih kayak berbasis ke Al-Qur'an, hadis, kemudian tasawuf dan tradisi-tradisi spiritual Islam. Nah, itu yang membedakan. Kemudian di psikologi kaitannya dengan bagaimana kita memandang manusia. Nah, itu juga berbeda. Jadi kalau di psikologi kan kita mandang manusia itu sebagai makhluk biologis, psikologis dan sosial. Nah, tapi kalau di tasawuf dan psikoterapi kita memandang ya tadi manusia itu sebagai makhluk jasmani, psikis dan spiritualitas. Sehingga tujuan atau pendekatannya juga berbeda. Makanya kalau di psikologi pendekatannya ya tadi kaitannya dengan kesehatan mental, bagaimana kita bisa menyesuaikan diri, bagaimana kita bisa mendapatkan well-being ya kaitannya dengan kesejahteraan secara psikologis. Nah, tapi kalau di tasawuf dan psikoterapi itu lebih ke tadi tazkiyatun nafs. Jadi kayak penyucian jiwa, bagaimana kita bisa mendapatkan yang namanya ketenangan batin. Kita ya tadi lebih kayak mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu yang berbeda. Sehingga nanti pada proses metode atau intervensinya kan tasawuf dan psikoterapi pasti kan ada terapi atau intervensi yang diberikan. Nah, itu juga berbeda dengan psikologi. Kalau psikologi kayak konseling lebih kepada pendekatannya psikoterapi modern. Jadi kayak asesmen psikologi. Tapi kalau di tasawuf dan psikoterapi ya tadi pendekatannya lebih ke zikir. Kaitannya dengan kita muhasabah diri kayak gitu ya. Kemudian bimbingan spiritualitas. Jadi lebih ke psikoterapi sufistik jatuhnya kayak gitu. Ya, jadi sumber masalahnya, nah itu bisa juga kan kalau di psikologi ya kaitannya dengan konflik ya, maksudnya permasalahan itu kan karena ada konflik intrapsikologis ya, jadi kayak dari konflik lingkungan, konflik psikologis, konflik yang terjadi di pola pikir. Nah, tapi kalau di tasawuf psikoterapi selain kaitannya dengan isu-isu kesehatan mental ya, maksudnya kayak stres tadi saya katakan, kecemasan, quarter life crisis, tapi juga masalah-masalah yang berkaitan dengan gangguan hati. Jadi kayak lemahnya kayak spiritualitas kita, kayak ada rasa ujub, ria. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu pendekatan ini ya, sumber masalah psikis kayak gitu. Nah, itu yang membedakan. Jadi orientasi hasilnya mungkin kalau di psikologi kayak kita mendapatkan yang namanya kesejahteraan secara psikologis. Jadi kesejahteraan secara duniawi, tapi kalau di tasawuf dan psikoterapi bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara aspek ya dunia dan akhirat sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya kesehatan mental itu yang lebih holistik, menyeluruh kayak gitu. Berarti tidak hanya belajar tentang psikologi modern tapi juga pendekatan secara spiritual ya Bu ya, terkait penyembuhan kesehatan mental. Iya Bu. Sebenarnya juga sekarang banyak anak-anak atau remaja kita yang kecanduan narkoba juga bisa dibantu Bu. Dengan adanya kan tarikat-tarikat kan, maksudnya dalam tasawuf itu ada juga tarikat-tarikat, ada tarikat Naqsabandiyah, ada tarikat Qadiriyah. Di situ nanti juga bisa membantu penyembuhan pasien-pasien yang narkoba ditanya yang terpapar itu biasanya juga sudah lama, biasanya di benua Anyar juga ada dulu itu dari Bapak almarhum Jirkan Yahya, itu beliau yang mendirikan itu banyak menyembuhkan pasien-pasien yang narkoba itu. Betul, apalagi di masa sekarang Bu ya, betul. masalah burnout, masalah stres, kemudian hal-hal yang masa muda ini sukai gitu ya. Betul. Itu benar-benar sekarang menjadi concern kita di masyarakat. Jadi benar-benar prodi tasawuf dan psikoterapi ini sangat diperlukan untuk masyarakat kita ya Bu ya. Oke, sekarang banyak yang bertanya, biasanya Sobat Antasari itu nanya, kalau lulusan di prodi tasawuf dan psikoterapi itu nanti akan jadi apa? Kira-kira apa Bu profil lulusan Ya, untuk profil prodi ini? lulusannya itu yang pertama sebagai akademisi ya di bidang agama, akhlak dan tasawuf, dan tadi ABK ya, anak ABK. Kemudian asisten peneliti bidang tasawuf dan tasawuf psikoterapi, sosial dan keagamaan. Kemudian menjadi psikoterapis sufistik juga, dan pembimbing kerohanian serta pengembang amaliyah tasawuf dan psikoterapi. Jadi kaitannya mungkin dengan tarikat ya, yaitu ya ada 5 ya di sini profil lulusan tasawuf dan psikoterapi. Jadi tidak hanya jadi akademisi ya Bu ya, tapi Iya. juga
pembimbing, Ya, bisa konseling. pembimbing ke rohaniawan. Iya, Jadi kalau pembimbing. pembimbing ke rohaniawan kan kita juga kerjasamanya dengan lembaga. Jadi baik itu misalnya kayak di lembaga pendidikan, kayak di pesantren, kayak di rumah sakit. Nah itu bisa menjadi salah satu profil lulusannya. Jadi profil lulusannya tadi yang disampaikan Ibu ya tadi akademisi. Jadi di bidang agama, di bidang akhlak dan tasawuf. Makanya bisa juga menjadi pengajar pada mata pelajaran misalnya kalau di sekolah di madrasah itu kan ada akidah akhlak kayak gitu. Nah, itu juga bisa menjadi salah satunya. Atau ya tadi terapis untuk anak berkebutuhan khusus. Karena pada anak berkebutuhan khusus itu kan kita juga proses pemberian terapi itu kan membutuhkan yang namanya kesabaran ya dalam kita mengelola emosi kayak gitu. Nah, jadi salah satunya profil lulusan tadi juga ada asisten peneliti. Karena kan di mata kuliah itu kita juga belajar kan metode penelitian. Nah, jadi kita belajar tentang metode penelitian kuantitatif, kualitatif, maka secara otomatis juga salah satu yang menjadi profil lulusannya adalah asisten peneliti di bidang tasawuf, di bidang psikoterapi, di bidang keagamaan kayak gitu. Jadi luas Bu ya prospek Ya, kerjanya luas prospek gitu. kerjanya. Tuh, Jadi bisa jangan menjadi diragukan tadi, lagi gitu terapi ya. sofistik tadi. Iya, betul sekali. Kalau boleh tahu nih kuliahnya di Banjarmasin atau di Banjarbaru nih Bu? Banjarmasin. Banjarmasin. Jadi Prodi Tasawuf dan Psikoterapi ini kuliahnya di Banjarmasin kampus 1 ya. Oke, sekarang kita nanya fasilitas nih Bu. Kira-kira nanti kalau jadi mahasiswa Tasawuf dan Psikoterapi ini apa aja sih fasilitas untuk mahasiswa ketika kuliah nanti? Fasilitasnya mungkin salah satunya adalah laboratorium karena kalau di psikologi Islam tuh kan ada laboratorium. Nah jadi kalau di tasawuf dan psikoterapi kita juga mungkin memerlukan yang namanya laboratorium konseling ya. Jadi ya kaitannya dengan bagaimana pelaksanaan konseling yang memang berbasis keislaman kayak gitu. Nah jadi selain laboratorium kita juga pasti kan di UN Antasari kita punya perpustakaan yang insya Allah perpustakaannya juga sudah sangat lengkap kayak gitu ya. Nah itu juga bisa diakses bagi para mahasiswa baru ya kaitannya dengan fasilitas yang diberikan, kemudian ruang perkuliahan yang representatif kayak gitu ya fasilitas yang diberikan. Oke, tadi menarik nih ada laboratorium konseling. Kira-kira di laboratorium itu ada apa atau melakukan apa nih mahasiswanya nanti Bu? Melakukannya ya tadi sesi praktik, jadi sesi praktik atau konseling kayak gitu. Nah jadi dengan pendekatan spiritualitas tadi, jadi belajar ya kaitannya dengan misalnya ruqyah misalnya ya tadi lebih kayak pendekatan refleksi ya, jadi kaitannya dengan penggunaan terapi zikir itu seperti apa kayak gitu. Oh jadi tidak hanya teori tapi juga Ya, dipraktekkan tidak Bu hanya, ya? tidak hanya teori tapi juga dipraktekkan kayak gitu. Baik, Jadi baik. karena itu yang membedakan kan dengan program studi yang tasawuf kayak gitu. Nah jadi kalau tasawuf dia lebih fokus pada keilmuan. Nah tapi kalau di program studi tasawuf dan psikoterapi itu juga ada kaitannya dengan praktik ya kayak gitu. Nah ya, jadi lebih aplikatif kayak gitu. Nah jadi bagaimana kita bisa menggabungkan tadi kajian dari tasawuf dengan kajian di psikologi dan konseling. Iya, luar biasa tuh. Sobat Antasari sekalian ya, jangan diragukan lagi untuk kuliah di Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Baik, Bu, sekarang banyak nih yang nanya tentang beasiswa karena kan kita tidak bisa memungkiri ya bahwa UKT kita akan terus meningkat nih setiap tahunnya. Ada nggak sih beasiswa untuk mahasiswa Tasawuf dan Psikoterapi? Ada Bu, sama dengan beasiswa di prodi-prodi lain juga, termasuk juga beasiswa KIP, PKU. Nah PKU ini banyak peminatnya juga kan. Kemudian BEB, beasiswa Basnas dan beasiswa Bank Indonesia mungkin juga ada. Apa itu Bu, PKU itu? Program khusus ulama. Syarat-syaratnya kira-kira kayak gimana Bu untuk PKU ini? Beasiswa PKU ini dia nanti bisa masuk ke itu Bu asrama program khusus ulama. Jadi tinggal di sana dia, dan itu yang membedakan dengan psikologi Islam. Psikologi Islam tidak bisa karena psikologi Islam sudah banyak loh siswanya Bu. Sedangkan ini kan baru, jadi ini memang insya Allah dapat kalau memang syarat-syaratnya memenuhi kan dia bisa gabung di program khusus ulama. Dengar-dengar juga harus punya hafalan Bu ya untuk PKU. Ya, betul. Berapa juz kira-kira? Minimal Satu satu juz. juz. Minimal satu Pendaftarannya, juz. ya. Tadi disampaikan oleh Ibu ya. Jadi bagi mahasiswa mungkin yang memiliki keterbatasan ekonomi tetapi memiliki potensi secara akademik ya, tadi salah satunya beasiswa yang kita tawarkan adalah KIP tadi ya, Kartu Indonesia Pintar kayak gitu. Nah jadi dengan adanya KIP ya tadi mahasiswa juga mendapatkan yang namanya bantuan pendidikan, kemudian mendapatkan bantuan biaya hidup. Nah kemudian di Fakultas Usuluddin sendiri itu kan ada program khusus ulama kayak gitu. Nah jadi program khusus ulama itu diberikan kepada mahasiswa yang memang memilih program studi agama-agama, akidah dan filsafat, kemudian
ilmu Al-Quran dan tafsir, ilmu hadis, dan salah satunya program studi baru yang ada di Fakultas Usuluddin yaitu tasawuf dan psikoterapi. Nah, jadi kalau adik-adik yang memang memiliki tadi minimal hafalan kayak gitu ya, nah itu bisa bergabung di program khusus ulama. Jadi memang ada asrama. Jadi disediakan asrama selama program studi ya selama 8 semester, kemudian juga gratis kitab-kitab, kemudian dia juga mendapatkan ya tadi bimbingan tambahan selain dia mendapatkan ilmu di bangku perkuliahan, tapi juga mendapatkan intensif ya tadi pembinaan di asrama. Berarti beasiswa PKU itu tidak hanya gratis UKT, dapat tempat tinggal asrama di UIN Antasari ya Bu ya. Kemudian juga bimbingan intensif dan juga tentunya teman-teman kalau yang punya hafalan akan dibimbing hafalannya Bu ya. Wah, luar biasa tuh teman-teman. Jadi kalau misalkan ingin mau ke tasawuf dan psikoterapi dan juga punya hafalan, langsung aja join di UIN Antasari dan juga bisa daftar di beasiswa PKU atau program khusus ulama. Selain itu juga ada beasiswa, mungkin beasiswa daerah. Ada beberapa daerah yang memfasilitasi beasiswa, misalnya kayak daerah Balangan misalnya, nah itu juga bisa diakses, atau dari PT misalnya kayak Adaro, atau beasiswa dari BI, atau dari BRI, atau dari Basnas sendiri ya, Badan Amil Zakat Nasional, nah itu juga bisa mendapatkan beasiswa. Jadi jangan takut adik-adik yang memang memiliki keterbatasan ekonomi, banyak sekali beasiswa yang bisa didapatkan ketika kalian berkuliah di UIN Antasari Banjarmasin di program studi tasawuf dan psikoterapi ya. Nah itu, jadi memang di UIN Antasari itu kita menawarkan banyak beasiswa ya teman-teman, apalagi kita tuh ada di setiap semesternya seperti KIP kuliah ataupun BIB, kemudian PKU tadi, lalu ada Basnas, Bank Indonesia dan lain-lain. Jadi jangan ragu untuk kuliah di UIN Antasari. Oke, Ibu, di UIN di Fakultas Usuluddin dan Humaniora khususnya di di tasawuf dan psikoterapi itu ada nggak sih organisasi khusus ataupun memang organisasi fakultas untuk diikuti oleh mahasiswa tasawuf dan psikoterapi? Itu di bidang olahraga ada banyak. Ya, kalau kita bicara tentang organisasi ya di tingkat program studi itu kan ada yang namanya Himpunan Mahasiswa Jurusan atau HMJ. Nah, jadi mahasiswa yang di program studi tasawuf dan psikoterapi bisa bergabung karena yang namanya HMJ itu bisa menjadi wadah bagi mahasiswa bagaimana dia bisa mengembangkan kegiatan akademik maupun non akademik kayak gitu. Nah, karena ketika ikut di HMJ itu kan bisa menjadi jembatan ya antara mahasiswa dengan pihak program studi. Jadi bagaimana dia bisa menyampaikan yang namanya aspirasi, menyampaikan gagasan kayak gitu. Nah, atau selain di HMJ, mahasiswa juga bisa bergabung di DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa kayak gitu. Ya selain di DEMA juga di SEMA kayak gitu juga bisa bergabung. Ya selain itu di tingkat prodi ya misalnya, tapi di tingkat fakultas ya tadi di DEMA, SEMA di universitas. Nah, kemudian juga bisa ya ikut di kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Karena di UIN sendiri kan sudah banyak juga ya kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Jadi kayak PMR misalnya, pramuka, taekwondo ya. Jadi kita nggak hanya kuliah aja Bu ya, tidak hanya kuliah kayak gitu, tapi juga belajar berorganisasi. Belajar berorganisasi karena ketika kita berorganisasi ada banyak hal yang kita dapatkan ya. Betul. Selain hard skill tapi soft skill juga. Jadi bagaimana latihan kepemimpinan, latihan public speaking, pengambilan keputusan ya, decision making itu kan kita dapatkan di organisasi juga. Wah, luar biasa tuh. Jadi memang UIN Antasari itu memiliki banyak organisasi untuk teman-teman ikuti. Jadi nggak hanya kuliah di kelas gitu ya, pulang gitu ya, tapi juga bisa berorganisasi untuk belajar terkait soft skill dan hard skill. Baik Ibu sekalian, mungkin bisa menyampaikan ke teman-teman Sobat Antasari sekalian apa sih kelebihan dari tasawuf dan psikoterapi dibandingkan prodi lain, dan ajakan mungkin untuk teman-teman join ke prodi ini. Ya, mari kawan-kawan yang setahun ini mau masuk ke UIN Antasari Banjarmasin, kami harapkan memilih prodi tasawuf dan psikoterapi ya, dan karena tadi banyak juga dapat beasiswa kalau memang nilai atau anunya kan, beasiswa itu kan kalau PKO tadi kan harus syaratnya hafal Quran lah 1 juz, tapi ada juga sudah yang mau masuk Bu sudah 3 juz hafalannya ya. Dan juga banyak juga beasiswa lain ya, dan kami berharap terutama yang mungkin dari pondok-pondok pesantren yang banyak hafalan Al-Qur'annya itu bisa bergabung dengan prodi tasawuf dan psikoterapi. Mungkin itu dari Ibu, silakan.
Oke, kepada adik-adik calon mahasiswa yang ingin memilih program studi tasawuf dan psikoterapi, jadi program studi tasawuf dan psikoterapi kita juga mendukung ya visi dari perguruan tinggi. Jadi bagaimana nanti ketika kalian bergabung, kalian akan menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang berakhlak, dan juga pribadi yang berdampak bagi masyarakat. Karena ya tadi program studi ini juga memiliki keunggulan di kajian akademiknya, tapi juga ya tadi keunggulan di bagaimana kita membentuk karakter ya, membentuk ya tadi kaitannya dengan kedalaman spiritual. Jadi bagaimana kita nanti juga bisa berkontribusi dalam kehidupan di masyarakat. Jadi mari bergabung di program studi tasawuf dan psikoterapi karena S2-nya juga sudah ada. Jadi nanti ketika kalian lulus S1 bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya ya di S2-nya. Wah, luar biasa sekali. Baik Sobat Antasari sekalian, kita sudah mendengarkan ya hal-hal dari prodi tasawuf dan psikoterapi yang luar biasa sekali karena memang ini adalah prodi yang memang sangat kita butuhkan, apalagi kita melihat permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat kita seperti kesehatan mental ya, stres, burnout dan lain-lain yang memang menjadi concern kita saat ini. Jadi kehadiran tasawuf dan psikoterapi merupakan cahaya yang baru untuk teman-teman belajar bagaimana tentang penyembuhan kesehatan mental tapi melalui pendekatan spiritual. Baik Sobat Antasari sekalian, kita punya merchandise dari UIN Antasari. Jika teman-teman ingin membelinya silahkan ke unit bisnis yang ada di PTSP UIN Antasari di kampus 1 UIN Antasari Banjarmasin. Kita ada Al-Quran terjemahan bahasa Banjar, mug, tempat tisu dan banyak lagi yang kalian bisa dapatkan di UIN Antasari Banjarmasin. Terima kasih ibu-ibu sekalian atas kehadirannya. Kita akhiri podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.